akan ke neraka. Iya. Sekarang rohmu itu bisa nggak memperkaos tanpa jasad? Penyiksaan itu tidak sama ketika di dunia dengan di akhirat. Loh, yang melakukan ketaatan dan melakukan pengingkaran kan jasadmu ikut terlibat, betul? Iya, ketika masih hidup ya. Berarti kejahatan yang kamu lakukan itu atas dasar kerjasama antara jasadmu dan rohmu, betul? Iya. Nah, kenapa cuman rohmu aja yang dibangkitkan disiksa? Kenapa jasadmu kagak? Emangnya ada lagi nanti di surga jasad, di neraka jasad? Loh, kan yang kan yang melakukan kemudian jasadmu, bukan rohmu saja. Sementara Yesusmu mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan untuk dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang disebut manusia rohnya saja. Yang disebut manusia rohnya saja atau perpaduan antara jasad dan roh? Roh. Yang disebut manusia itu perpaduan jasad dan roh kan? Iya. Nah, yang disiksa nanti di neraka manusia atau mayat? Yang disisa roh lah. Ya, roh tanpa jasad. Iya. Nah, kalau rohnya mengatakan, manalah mungkin aku bisa melakukan pemerkaos kalau tidak ada jasad, Tuhan. Mana jasad itu? Bangunkan dia dari kematian, suruh ke sini. Temani aku. Saya ini roh, tidak bisa memperkaos. Handycam Allah kan ada, handycam Allah. CCTV Allah kan ada. Iya, tahu. Iya dong. Sekarang Bang gini. Endi. Kok ketawa? Sekarang gini, rohmu bisa nggak memperkaos tanpa jasad? Kalau di bumi ya nggak bisa, itu satu kesatuan. Nah, bisa nggak jasadmu tanpa roh melakukan pemerkaosan? Bisakah jasadmu? Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Berarti pemerkaosan itu terjadi karena adanya kerjasama antara jasad dan roh, betul? Iya, ketika kita di bumi. Terus kalau kamu ke surga, hanya rohmu saja, jasadmu yang mengabdi ini tidak. Memang jahat ya, kau kan, ini. Agama ini memang jahat kali lah agama kau ini ya. Kita itu kan enggak, kan saya bilang enggak semua masuk surga, kan masuk neraka. Iya, itu karena dia melakukan dosa. Intinya yang saya pertanyakan, manusia di agamamu itu nanti bangkit jasadnya juga atau tidak? Tidak. Loh, lalu kenapa disebut bangkit? Begini loh, karena nggak ada lagi jasad. Seperti tulang belulang ibu saya baru diangkat dari kuburan, tinggal tulang belulang. Mana ada lagi jasad, tinggal rohnya lah. Lah, udah jadi apa memang semua? Tuhan tidak maha kuasa menghidupkan lagi? Katanya maha kuasa. Iya memang maha kuasa kan di hari penghakiman semua dibangkitkan, baik yang hidup dan yang mati, baik yang mati dan yang hidup semua akan dihakimi. Ya, dihakimi semua. Hari kiamat itu ada yang hidup tapi dihakimi, ada yang mati, semua bangkit roh-rohnya. Jasadnya untuk apa lagi jasad kan? Roh itu mengalami mati memang. Ya roh nggak ada mengalami mati, jasad yang mati. Bagaimana ceritanya orang ini ya? Dan mereka yang berbuat baik akan keluar. Ini yang dimaksud berbuat baik ini keluar dari kubur itu siapa? Siapa dulu ini yang kubur dari yang mana? Soalnya banyak ini yang keluar dari kubur lah. Kuburanmu lah. Ya roh lah yang bangkit. Mana lagi jasad? Rohmu bisa berbuat baik tanpa jasad. Itu waktu di dunia konsepnya. Iya, pingin ku tampal ini anak pakai sendal jepit.
perbuatan pakai yang di dunia, cangkul pun nggak apa pakai cangkul biar senang. perbuatan yang di dunia ini yang akan kita pertanggungjawabkan kan? Iya, benar sekali. Pada saat kamu berbuat itu rohmu saja atau jasadmu juga? Roh lah. Jadi kamu itu memperkaos ayam kemarin itu, ayam tetanggamu itu cuman rohmu? Ya roh lah. Jasadmu gak ikut? Ya ngapain lagi jasad? Gak ada lagi jasad, dah hilang jasad. Tinggal roh yang dimasukkan ke api neraka. Lagi ulu. Ketika kamu di dunia melakukan kejahatan, itu cuman rohmu saja atau dagingmu juga ikut? Ya ikut kedua-duanya. Nah, bisa tidak rohmu melakukan kejahatan tanpa daging? Tidak. Bisa tidak jasadmu melakukan kebaikan tanpa roh? Tidak. Bisa tidak rohmu melakukan kebaikan tanpa jasad? Tidak. Nah, berarti dua-duanya melakukan bersama, betul? Betul. Nah, berarti yang diupah dua-duanya kan, jasad dan roh kan? Nah, di sini dia. Di sini lagi dia kan? Di sini dia. Di sini konsletnya nih, di sini konsletnya. Di sini. Dia gitu. Jadi mati meja. Nah, apa? Buat dulu. Jadi terbalik Apa? kan? Terbalik kan? Dari keislaman kan? Terbalik kan? Terbalik. Bagaimana cerita? Yesus mengatakan semua akan dibangkitkan. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat baik. Nah, yang bisa enggak rohmu berbuat? Bisa enggak rohmu berbuat baik tanpa jasad? Tidak. Nah, berarti ketika dikatakan mereka yang berbuat baik, berarti termasuk jasad kan? Ya. Ah, berarti kamu itu nanti dengan jasadmu dibangkitkan, Kamfred. Itu kan pemahaman Bang Juma. Jangan dipaksakan. Gimpe. Tadi kau Itulah kan beda, kan? katakan jasadmu. Iya, itu rohmu, sebelum. Rohmu Sama. tidak bisa melakukan kebaikan tanpa jasad. Betul? Kayak begini aja deh. Sama juga kayak mencuri. Karena ada roh kita, kita kedagingan karena mau mengambil sesuatu. Kedagingan. Mau aku bacakan dalil nggak? Mau nggak aku bacakan dalil? Mau nggak kamu Baik, Guru, waras subuh ini? Baik Guru, aku berguru kepadamu. Mau nggak aku buat kamu waras subuh ini? Mau nggak? Baik Guru, silakan. Nggak apa-apa. Aku udah tanya pada serius. konslet bang, otaknya udah pada udah pada konslet. Mau tidak aku buat kamu? Enggak, jangan gini loh Mahadewa. Biarkan dulu Bang Juma menjelaskannya gitu. Cari yang lain lah bang. Yang lain Mau tidak? Mau tidak aku buat kamu waras subuh ini? Kak, kamu kan Mahadewa mau yang nggak ngerti agama yang kamu naikkan. Kalah. Kan itu yang mau kamu. Mau tidak aku buat kamu hidup? Bikin yang lain, bang. Mau tidak aku buat kamu waras subuh ini? Mau buang aja, buang ini bang, buang lah. Ya kalau saya waras lah. Mau tidak? Silakan. Oke, dengarkan saya baik-baik. Aku merasakan kuasa Tuhan dan rohnya membawa aku menuruni lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Aku dituntun Tuhan berkeliling-keliling di lembah itu. Dan kulihat bahwa di seluruh lembah itu berserakan tulang-tulang yang amat banyak dan kering sekali. Tuhan berkata kepadaku, "Hai manusia fana, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Aku menjawab, "Tuhan yang maha tinggi, hanya engkaulah yang tahu." Lalu Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering itu. "Aku Tuhan yang maha tinggi,
meniupkan napas ke dalam dirimu supaya kamu hidup kembali. Kutaruh urat dan daging padamu serta kubalut kamu dengan kulit. Kamu akan kuberi napas sehingga hidup. Maka tahulah kamu bahwa akulah Tuhan. Lalu aku Yehezkiel berbicara kepada tulang-tulang itu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan sedang aku berbicara itu, kudengar suara berderak-derak. Karena tulang-tulang itu mulai bersambung satu dengan yang lain. Sementara aku memperhatikannya, tulang-tulang itu mulai berurat dan berdaging, lalu berkulit juga. Tetapi tubuh-tubuh itu belum bernapas. Allah berkata kepadaku, hai manusia fana, bicaralah kepada angin. Katakanlah bahwa aku Tuhan yang maha tinggi, meminta kepadanya supaya datang dari segala arah untuk meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh yang mati itu, sehingga mereka hidup kembali. Maka aku berbicara sesuai dengan perintah Tuhan, dan angin pun meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh itu, lalu mereka hidup dan berdiri. Jumlah mereka sangat banyak untuk membentuk kesatuan tentara yang besar. Allah kemudian berkata kepada aku, hai manusia fana, tulang-tulang ini melambangkan bangsa Israel. Mereka mengeluh bahwa mereka kering, tanpa harapan dan tanpa hari depan. Sebab itu, meramallah kepada umatku Israel bahwa aku Tuhan yang maha tinggi akan membuka kuburan mereka, lalu mengeluarkan mereka dari situ dan mengembalikan mereka ke tanah Israel. Setelah aku melakukan semuanya itu, umatku akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan meniupkan napas dalam diri mereka untuk menghidupkan mereka. Lalu mereka kemungkinan tinggal di negeri sendiri. Maka tahulah mereka bahwa akulah Tuhan. Aku Tuhan telah berbicara dan pasti akan melaksanakannya. Hai manusia fana, ambillah sebuah tongkat dan tuliskanlah kata-kata ini di atasnya. Kerajaan Yehuda. Lalu ambil sebuah tongkat yang lain dan tulis di atasnya kerajaan Israel. Kemudian peganglah kedua tongkat sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya bergabung dan menjadi satu. Nah, ini fakta bahwa ternyata Tuhan menceritakan di dalam Yehezkiel, manusia yang sudah mati akan bangkit hidup kembali. Dari mana Karisteng? Dari mana Karisteng? Tunggu. Dari mana Karisteng mengambil konsep bahwa yang bangkit itu hanya roh saja? Silakan. Baik, kita ada langit baru, bumi baru yang ada di di Wahyu. Di mana di Wahyu ditulis ada langit baru, bumi baru, bahwa kita akan menjadi seperti Yesus, reinkarnasi, kita hidup baru. Iya. Namun ketika kita di api neraka, itu yang disisa roh, bukan daging. Iya. Kita hanya mengembara di dunia ini. Memang itu ketika kita sudah reinkarnasi. Jadi langit baru, bumi baru, ada dunia kita lagi. Oke, jadi Kristen itu bebas berzina berarti ya? Enggak lah, kan disiksa di api neraka. Jasadnya kan tidak dibangkitkan untuk disiksa, kan jadi tanah. Si Ucok bangkit gak nanti? Ya enggak lagi lah. Ya udah, pantasan aja kalian pos-posin si Ucok, betul? Ucok, masamu ada. Puaslah. Ucok, mumpung kau hidup. Masuk lagi. Pak John. Puaslah. Ucok masuk. Ucok keluar masuklah Ucok. Karena si Ucok tak akan bangkit, maka si Ucok mati terpuaskan. Ucoknya kepas kemana-mana, itu karena Ucoknya kepas sama Ucok monyet. Itu judulnya apa? Judulnya apa, Guru? Ntar. Kepas, kamu nanti di surga itu kamu laki-laki atau perempuan, Kepas? Ya ada, Ucok nggak di bawah.
Kamu laki-laki atau Di perempuan? langit gini Bang Hendi, langit baru, bumi baru. Bukan Iya, nanti jawab itu. dulu. Ya laki-laki lah, kan tadi Laki-laki. pula balik tadi udah dijawab tadi. Bagaimana kamu bisa mengatakan dirimu laki-laki kalau kamu hanya roh, tidak ada fisik? Iya. Ya kan kita dibangkitkan seperti kita waktu di bumi. Oh, mengaku dia lagi bang. Udah diakui dia punya fisik. Dasar Ya, tuyul. Bang Andi, ini ada konten 2 di bawah. Sebelumnya saya mau ini dulu ya buat teman-teman yang di YouTube ini, yang di TikTok 3,1K. Tolong di subscribe channel barunya Gurunda Juma, Bang Juma TV channel. Tinggal 55 orang lagi, teman-teman, untuk mencapai ke 1000 ya. Tolong di subscribe aja ya. Iya, silakan. Yang 3000 di sini. Jangan lupa juga beli skincare ya, produk API. Iya. Skincare produk Terima API kasih sekalian. untuk Anda semua. Jadi ini usaha API. Sebagian keuntungan Iya. dari API itu dipergunakan dalam perjuangan API gitu ya. Untuk memesannya hubungi Komal sahabat Banjuma, bisa hubungi saya, bisa hubungi Bunda Rama. 0815 Ya. tambah 27 tambah 28 tambah 28 plus 22. Jadi ada cerita Bang Handi, ada Ya. yang pesan skincare di kita. Tapi tahu-taunya yang datang produk lain. Dari owner lain. Produknya juga beda, bukan mereknya itu. Kok bisa sabotase? Kok bisa? Ada yang sabotase. Makanya jangan titip nomor kontak di situ. Hubungi kontak kita 08 15 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Nah itu bahaya tuh. Ada owner produk lain. Begitu Anda punya nomor di sana, diambilnya nomor Anda, dichatnya Anda, dikasihnya Anda nomor rekening. Bagus kalau produknya dikirim. Nah, kalau enggak, nanti nama kami yang jelek. Nah, makanya jangan titip nomor sembarangan gitu ya. Cukup ke nomor admin kita gitu loh, sahabat-sahabat. Kalau masih ragu hubungi saya. Kan tahu semua nomorku kau. Jadi nanti saya betul. koordinasi sama admin. Ada yang ngadu kayak gitu, ada yang ngadu kayak gitu. Sampai nyasar ke Ustadz Wafi, Gus Wafi. Komplainnya ke sana. Buset begitu ya. Oh yang tadi di grup itu ya. Iya. Makanya kita hati-hati. Oke, kalau begitu ditunggu ya teman-teman semuanya. Kembali ke Kepas sekali lagi Pak Kepas. Yesus di surga itu laki-laki atau perempuan, Pas? Ada wujudnya. Laki-laki atau perempuan Yesus di surga? Tak ada wujudnya. Di bumi laki-laki. Di surga laki apa perempuan dia? Dia hanya ketika di dunia dia hanya dipakai Iya. kedagingannya. Agama apaan ini? Kan di bumi dia Tubuhnya laki-laki. itu yang menebus kau di atas tiang salib. Kau anggap lagi sampah. Beda. Agama Jangan apa disamakan lagi? begini. Jangan disamakan Yesus dengan saya. Saya manusia biasa. Yang mati Yesus di itu atas Tuhan. tiang salib itu, di atas pohon itu dagingnya atau rohnya? Daging. Nah, berarti yang ke surga Dialah Elohim, dialah Yahweh ilahi. berarti dagingnya kan? Ya. Berarti Yesus berdaging di surga. Ya enggak lah. Ya. Berarti Dia dia jenis lah. kelaminnya apa di sana? Enggak ada jenis kelamin dia kan ilahi. Iya. Bang Cuma, Rasai. Ini Gurunda masih penasaran kali ini Bang John. Biar sama Bang Handi, Bang Handi. Saya nyimak, saya ambil pulpen dulu untuk tusuk mulutnya. bertanya bahwa Yesus di surga itu jenis kelaminnya apa? Iya. Iya. Anggapnya abang bertanya bahwa pencipta di surga sana jenis kelaminnya apa? Otomatis Kalau tidak berdasarkan ada. konsep Kristen, jenis kelaminnya laki lah. Kan serupa dengan Tuhan bukan? Iya, itu ketika sang firman Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Enggak dong. Kan dikatakan dalam Kejadian 1:26.
Manusia Adam itu dicipta serupa dengan Tuhanmu. Adam laki-laki, berarti Tuhanmu serupa dan segambar. Itu eksistensi bang, eksistensi Tuhan. Adam nggak eksistensi, gimana ceritanya? Eksistensi Adam gimana? Apakah sama eksistensinya dengan Adam, sama nggak dengan Tuhan? Kita sama dengan eksistensi yang diciptakan. Gini bang ya, kalau bicara eksistensi pencipta, tidak ada tuh Islam tidak ada memiliki Allah. Apa ini? Allah tidak ada eksistensi di dalam dunia ini. Ngomong apa? Tuhanmu serupa dengan Adam. Adam laki-laki. Gini Berarti Tuhanmu laki-laki. Kan Gini gitu. ya bang, saya bicara Untuk bicara di sini membedakan antara laki-laki dan perempuan kan dari apanya dilihat? Nah, gini abang ya, saya bicara dalam konteks eksistensi. Kepanjangan, nggak usah. Panjang udah mau pagi. Yesus eksistensinya apa? Mana dia Yesus sekarang mana? Firman-Nya, pada manusia itu ada jiwa dan roh. Udah. John, Yesus itu di bumi laki-laki nggak? Yesus ketika datang di dunia laki-laki. Oke, Bang. baik. Yang terangkat ke surga itu sama fisiknya atau tidak? Yang terangkat ke surga itu dengan tubuh kemuliaan bang. Mulai lagi cahaya kemuliaan. Mulai lagi. Garambas, anak buah. Tubuh kemuliaan itu jenis kelaminnya apa? Kelamin kemuliaan. Ada aja ini dokter gereja begini-begini bikin rusak akal nih. Ya bang cuma pernah nggak baca itu kitab Injil setelah Yesus dibangkitkan 40 hari Yesus menampakkan diri. Kalau abang semua baca itu baik-baik, berarti abang semua mengerti bahwa tubuh Yesus itu lain daripada lain. Makan gitu, ikan goreng kok lain? Apa ini? Yesus makan ikan goreng, lainnya di mana? Sekarang gini, tidak mungkin tubuh manusia. Ikan goreng kemuliaan itu. Sekarang gini bang cuma ya. Jadi tubuhnya berubah jadi kemuliaan tubuhnya. Ini aja deh John, pertanyaan saya sebelum tidur. Anak Maria, John, anak Maria sekarang ada di mana John? Anak Maria, maksudnya? Anaknya Maria itu loh yang pernah dilahirkan digendong disusui kemana sekarang?